Halo sahabat Bonifalo, hari ini saya akan lanjut membahas tentang buku The 48 Laws of Power atau yang sering dikenal dengan 48 Hukum Kekuasaan. Dan ini adalah hukum keempat. Bagi kalian yang belum menonton hukum pertama, kedua, dan ketiga, silahkan tonton di YouTube channel Bonifalo ataupun halaman Facebook Bonifalo. Dan hukum keempat ini berbunyi always say less than necessary. Apa artinya? Selalu katakan yang lebih sedikit dari yang diperlukan atau dari yang dibutuhkan. Jadi sekali lagi, selalu katakan lebih sedikit dari yang dibutuhkan. Nah, ini adalah kata kuncinya. Ketika Anda mencoba untuk memberi kesan kepada orang dengan kata-kata, semakin Anda berkata atau semakin Anda berbicara, semakin biasa Anda tampil dan semakin kecil kontrol Anda. Meskipun Anda mengatakan sesuatu yang dangkal sekali, akan kelihatan asli atau berfaedah jika Anda membuatnya samar-samar, terbuka akan opini orang lain, dan susah dipahami. Orang-orang yang berkuasa memberi kesan dan mengintimidasi dengan cara berbicara lebih sedikit. Semakin Anda berkata, semakin mungkin Anda mengatakan sesuatu yang bodoh. Dan kata-kata kunci ini sangat-sangat dipahami terutama oleh para politisi atau para pemimpin dunia, dan mereka menggunakannya dengan sangat efektif. Anda pun bisa menggunakannya dengan sangat efektif. Nah, apa pelanggaran hukumnya? Mari kita bahas bersama. Nah, ini adalah sebuah cerita seorang pahlawan Roma yang sangat terkenal. Ceritanya seperti ini. Gnaeus Marcius atau yang sering dikenal dengan Coriolanus adalah seorang pahlawan Roma kuno yang luar biasa. Setengah dari abad ke-5, Coriolanus berada di medan pertempuran dan memenangkan banyak pertempuran untuk Roma. Dia menyelamatkan Roma banyak kali dari serangan musuh. Dia di Roma saat itu bagaikan seorang legenda yang dikagumi banyak orang. Ditambah lagi, tidak semua orang mengenali dia dengan dekat. Ini membuat dia semakin melegenda karena orang hanya mengetahui dia dari prestasi pertempurannya saja, prestasi yang gemilang. Jadi orang hanya kenal dia dari prestasi saja, bukan dari kepribadiannya. Nah, tahun 454 sebelum Masehi, Coriolanus memutuskan untuk bergabung di dunia politik. Dia ingin memanfaatkan ketenarannya atau keterkenalannya sebagai seorang legenda perang yang dikagumi banyak orang. Dia pun mulai mencalonkan dirinya sebagai konsul tingkat tinggi. Seperti biasanya, seorang calon konsul tingkat tinggi wajib memberikan pidato untuk mempengaruhi rakyat supaya memilihnya atau memilih dia, si Coriolanus ini. Maka Coriolanus pun memberi pidato di depan rakyat Roma. Pidato pertamanya cukup mengesankan. Dia menunjukkan bekas-bekas lukanya. Dia bercerita tentang bagaimana dia menyelamatkan Roma dari serangan musuh. Dia berbicara tentang patriotismenya, cintanya akan tanah air Roma. Pidato ini sangat menyentuh banyak orang. Bahkan banyak yang menangis terharu. Sampai di sini terasa kemenangannya sudah sangat dekat karena rakyat semakin mencintai dia dan kompak untuk mengamankan kemenangan untuk dia saja. Akan tetapi ketika hari H untuk memilih, dia masuk ke dalam forum dikawali oleh para dewan dan kaum bangsawan, orang-orang kaya. Kemudian dia membuat pidato yang kedua yang lebih memprioritaskan orang-orang kaya ketimbang rakyat kecil. Kata-katanya kasar dan sombong. Dia sering membuat lelucon yang kasar terhadap rakyat kecil dan mengagung-agungkan kaum kaya. Dia membuat tuduhan palsu terhadap lawan-lawannya dan berspekulasi terhadap banyaknya kekayaan yang akan dia bawa untuk Roma atau yang akan dia hasilkan untuk Roma. Pidato kedua ini cepat tersebar ke seluruh Roma. Dan sebagian besar rakyat sangat tersinggung dan berusaha keras untuk tidak memenangkan dia dalam pemilu. Dan benar, dia kalah dalam pemilu atau pemilihan umum. Perasaannya hancur. Karena perasaan hancur karena kalah, dia berkomitmen untuk membalas dendam terhadap mereka yang tidak memilih dia. Beberapa minggu kemudian ada sebuah pengiriman gandum yang besar. Banyak dewan
ingin mendistribusikan ini secara gratis kepada semua rakyat. Akan tetapi Coriolanus melawan keputusan ini. Akhirnya pendistribusi gandum gratis diragukan, tidak jadi saat itu. Dan tidak hanya itu, Coriolanus juga mengutuk sistem demokrasi itu sendiri dan menganjurkan untuk memecat semua wakil rakyat. Dia berpikir bahwa lebih baik kepemimpinan diberikan saja kepada kaum bangsawan. Mendengar ini, rakyat tentunya marah sekali. Mereka turun ke jalan dan meminta Coriolanus ketemu mereka. Takut akan hal ini, para dewan memutuskan untuk membagikan gandum secara gratis kepada rakyat. Akan tetapi, rakyat tetap meminta Coriolanus untuk meminta maaf dan berhenti melakukan aksinya itu. Akhirnya Coriolanus muncul dan berpidato di hadapan banyak orang. Awalnya pidatonya bagus, tetapi semakin lama dia berbicara, sifat sombong dan kasarnya tidak dapat dikontrol. Dia semakin berbicara kasar kepada rakyat kecil dan akhirnya dia dibungkam sendiri oleh para rakyat yang hadir. Para rakyat menuntut hukuman mati kepada dia. Akan tetapi kaum bangsawan mencampur tangan dan dia hanya diasingkan dan dilarang seumur hidup dari Roma. Mendengar ini, rakyat menjadi sangat senang dan merayakannya. Perayaannya super besar, bahkan lebih besar dari perayaan kemenangan atas musuh. Penafsiran. Sebelum rakyat mengetahui Coriolanus yang sebenarnya, dia adalah seorang legenda perang yang sangat dikagumi semua orang. Hampir semua julukan besar diberikan kepadanya. Akan tetapi ketika dia semakin berbicara dan diketahui banyak orang siapa dia sebenarnya, semua itu sirna tak berbekas. Rakyat menyadari ternyata yang dikagumi tidaklah seperti realitas yang ada. Jika saja Coriolanus tidak muncul di hadapan banyak orang, dia pasti tetap diagung-agungkan orang banyak sebagai legenda superpower. Atau jika saja dia berbicara sedikit saja kepada orang banyak, dia pasti 100% menang sebagai konsul tingkat tinggi, dan sesudah itu barulah dia mau mengobrak-abrikan demokrasi, itu terserah dia. Tapi ini adalah kata kuncinya, perlu diingat, lidah manusia bagaikan binatang buas yang selalu berusaha untuk keluar dari kandangnya. Jika tidak dijinakan, sebuas ini akan menjadi liar dan merusak kita kembali. Pematuhan akan hukum ini adalah sebuah cerita yang mana dia patuh akan hukum ini. Di gedung pengadilan Louis ke-14, para bangsawan dan menteri selalu berdebat tentang masalah-masalah negara. Mereka siang malam berdebat. Mereka membuat alay dan menghancurkan alay sampai saatnya mereka harus menghadap Louis ke-14 untuk menyampaikan detail-detail perdebatannya dan apa saja anjuran keputusan yang diambil. Louis ke-14 akan diam dan mendengar dengan seksama. Dia tidak akan menunjukkan raut wajah setuju ataupun tidak. Kemudian sesudah semuanya dia akan bilang, I shall see. Saya akan melihat atau saya akan mempertimbangkan. Kemudian berjalan pergi. Sesudah semuanya itu dia tidak akan berkonsultasi dengan siapa-siapa lagi. Beberapa minggu kemudian dia akan muncul dengan keputusannya dan langsung bertindak. Penafsiran, sifat pendiamnya ini digunakan oleh Louis ke-14 dengan sangat efektif. Dia membuat semua orang tidak mampu memprediksi apa keputusan berikutnya ataupun apa yang ingin didengar maupun yang tidak ingin didengar. Jadi dia pun tidak mudah untuk dimanipulasi. Sifat pendiamnya membuat semua orang di sekelilingnya segan dan takut. Kunci kekuasaan. Kekuasaan dalam berbagai cara merupakan permainan penampakan. Ketika Anda berbicara sedikit, Anda kelihatan lebih besar dan lebih berkuasa daripada diri Anda sebenarnya. Ketenangan Anda akan membuat orang tidak nyaman. Manusia adalah mesin penafsir dan penjelasan. Mereka harus tahu apa yang Anda pikirkan. Ketika Anda mengontrol apa yang Anda katakan, mereka tidak akan mengetahui maksud dan tujuan Anda. Jawaban pendek dan ketenanganmu akan membuat mereka defensif, dan mereka akan mulai berkomentar dan membuka informasi penting tentang diri mereka hingga kelemahan mereka. Atau seperti kata Marcel Duchamp, seorang artis abad ke-20 yang mengatakan, "The less I talk about my work, the more people talk about it. And the more they talk, the more valuable it becomes." Artinya apa? Semakin sedikit saya berbicara tentang hasil karya saya, semakin banyak orang membicarakannya atau menafsirkannya dengan pikiran yang berbeda-beda.
Dan semakin mereka membicarakannya, semakin bernilai hasil karyaku. Oh ya, tetapi ada semacam efek sampingnya ya yang perlu Anda ketahui. Ini adalah kebalikannya. Bahwa terkadang dalam situasi tertentu tidaklah bijaksana untuk selalu diam. Diam bisa menimbulkan kecurigaan dan ketidaknyamanan. Jadi komentar yang tidak jelas dan ambigu bisa menimbulkan penafsiran yang tidak Anda inginkan. Oleh karena itu, hukum ini perlu dipraktikkan dengan penuh hati-hati dan pada situasi yang tepat. Jadi Anda harus sering merefleksikan semuanya ya. Kapan Anda harus diam, kapan Anda harus berbicara. Jangan sampai Anda mengorbankan diri sendiri dengan hanya menelaah bulat-bulat apa yang diberikan dalam hukum ini. Jadi Anda perlu mempelajari banyak. Itulah alasannya Anda perlu ikutin mulai dari hukum 1 sampai nanti dengan hukum ke-48 supaya Anda mengetahui kapan Anda harus diam, kapan Anda harus berbicara, kapan Anda harus melakukan ini, dan kapan Anda harus melakukan itu. Dan begitu saja, ini dengan saya Boni Valo, dan sampai jumpa di hukum kelima dari buku The 48 Laws of Power.